dari jiwa anak-anak saat itu. Jadi mereka akhirnya bersama teman-teman yang lain itu mencoba, kalau istilah saat ini tuh, mengganggu atau mensabotase pekerjaan dia. Mereka mengotori lagi hasil si anak kecil perempuan itu membersihkan ruangan dengan tanah-tanah kotor, memberantakannya lagi, sehingga si anak kecil ini harus mengerjakan pekerjaan itu 2 kali berulang. Itu juga adalah salah satu bentuk bullying, teman-teman, dan tidak boleh seharusnya dilakukan oleh kita. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Septiana Pratiwi, pemilik channel YouTube ini. Oke, merupakan suasana baru dan gaya baru dari video ini yang akan memulai pembahasan mengenai how we can manage our time, self-development, and business development. Teman-teman semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai poin-poin atau topik-topik tadi, aku di sini juga mau sedikit cerita dulu. Salah satu motivasi aku membuat konten ini adalah teman-teman aku dan kecintaan aku terhadap mereka semua. Teman-teman, ada salah satu kasus yang terjadi yang sebetulnya itu mempengaruhi dan menghambat self development kita, terus juga berakibat buruk terhadap time management dan nantinya juga terhadap karir, termasuk business development kita juga menghambat, yaitu banyaknya kejadian yang menimpa kita atau sekitar kita mungkin ya, adalah kasus bullying. Oke, sebetulnya nggak 1-2 yang datang kepada saya juga gimana cerita-cerita mereka tentang pengalaman mereka dibully, maupun ada juga yang cerita bahwa dia adalah pelaku bully saat itu. Seberapa besarkah masalah bully sebetulnya atau bullying? Bullying ini salah satu penyimpangan sosial yang sangat berpengaruh buruk terhadap orang yang jadi korban dan juga berpengaruh terhadap orang yang menjadi pelaku bullying saat itu. Terhadap korban sendiri, bullying itu berakibat memicu adanya rasa malu, rasa takut yang berlebihan, serta khawatir terhadap diri si korban. Nah, bullying ini sebetulnya berbagai macam jenisnya. Ada mungkin di sekitar kita yang pernah manggil diri kita dengan sebutan orang tua kita, atau mungkin ada di sekitar kita yang pernah memanggil kita dengan fisik-fisik yang, mohon maaf, menjadi kekurangan kita, atau mungkin dengan kata-kata kasar atau tidak wajar untuk disampaikan. Itu bisa menjadi salah satu bentuk bullying yang diterima oleh si korban. Bullying juga bisa berupa perilaku atau tindakan yang secara tidak langsung mengenai diri korban tapi dirasakan oleh korban. Nah, contohnya nih, ada waktu itu sebuah kisah di mana seorang anak perempuan waktu sekolah dasar, dia itu biasa kan berbagi peran dengan teman-temannya untuk menjalankan piket atau istilahnya tuh tugas sekolah secara berkelompok sebetulnya. Tapi si anak SD ini, perempuan kecil ini, menjalankan tugasnya itu hasil dari pembagian peran dengan teman kelompoknya. Nah, si anak SD ini, dia waktu itu dapat tugas untuk membersihkan piring-piring kotor yang ada di ruang gurunya, terus juga menyapu, mengepel bagian dalam dan bagian luar ruang gurunya. Nah, biasa si anak perempuan kecil ini itu melakukan kegiatannya itu di waktu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pembelajaran dimulai jam 7 pagi. Sedangkan dia mencoba untuk membersihkan ruangan dan menjalankan tugasnya di pukul setengah 6 atau jam 6 pagi ya. Pokoknya sebelum jam 6.15 dia melakukan tugas tersebut. Nah, ternyata hal itu digunakan supaya dia bisa membersihkan ruangan, menjalankan tugasnya secara optimal. Lalu nanti posisi anak ini ketika berangkat sekolah, dia tidak usah lagi harus kotor-kotoran atau keringetan karena menjalankan tugas piketnya. Jadi dia bisa fokus setelah menjalankan tugas piket, pulang ke rumah rapi-rapi, bersiap ke sekolah dan belajar. Hal itu dia lakukan. Ternyata teman-teman sekelasnya yang lain dari jiwa anak-anak saat itu, jadi mereka akhirnya bersama teman-teman yang lain itu mencoba, kalau istilah saat ini tuh, mengganggu atau mensabotase
pekerjaan dia. Mereka mengotori lagi hasil si anak kecil perempuan itu membersihkan ruangan dengan tanah-tanah kotor, memberantakannya lagi, sehingga si anak kecil ini harus mengerjakan pekerjaan itu 2 kali berulang. Itu juga adalah salah satu bentuk bullying, teman-teman, dan tidak boleh seharusnya dilakukan oleh kita. Karena apa? Karena bagi si anak itu yang menjadi korban, itu adalah kondisi yang membuat dia seolah-olah harus mengerjakan itu 2 kali, dan teman-teman yang lainnya tidak mendukung pekerjaan dia. Akhirnya dia merasa dibebankan, terbebani oleh teman-temannya. Itu yang membuat si anak atau yang jadi korban ini merasakan dampak negatif setelah itu. Maka sebetulnya bisa timbul rasa sedih, rasa kecewa, takut, khawatir, marah, yang apabila itu tidak diungkapkan dengan baik, tidak dikelola dan di-manage dengan baik, akan berdampak kepada insecurity yang sangat berlebihan terhadap si korban bullying. Seperti itulah khawatirnya bullying, besarnya dampak buruk dari bullying, teman-teman. Mungkin banyak juga kasus lain yang pernah teman-teman dapatkan atau nggak sengaja teman-teman lakukan terhadap orang lain. Jadi intinya bullying ini adalah sesuatu kegiatan yang tidak bisa diterima oleh pihak lain yang menjadi korban, membuat dia sedih, membuat dia kecewa, membuat dia terbebani, dan akhirnya dia juga merasa tidak nyaman dengan hal itu. Hati-hati dengan apa yang menjadi tindakan kita, dengan apa yang akan kita sampaikan atau katakan, karena bisa jadi itu juga salah satu bentuk bullying, baik oleh kita ataupun dari orang lain terhadap kita. Oke teman-teman, banyak sebetulnya poin-poin atau contoh-contoh lain yang next aku juga bakal sharing atau bagikan melalui channel ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini, semoga bisa memberikan nilai-nilai positif dan membagikan hal-hal positif lainnya untuk teman-teman semuanya. Thank you, terima kasih banyak telah menonton di channel YouTube ini. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.